Eh, Sesuai dengan mata kuliahnya ya, namanya adalah SMM atau Sistem Manajemen Mutu gitu ya. Nah, mungkin pada beberapa bidang gitu ya, pada beberapa bidang, terutama misalnya seperti bidangnya kimia klinik atau mungkin bidangnya hematologi barangkali ya, itu beberapa parameter pemeriksaan yang barangkali datanya itu adalah berupa angka gitu ya, katakanlah. Itu mungkin ada suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu atau hasil pemeriksaan itu adalah akurat gitu kan. Kalau tidak salah di tempat kerja Bapak Ibu biasanya kan akan dilakukan semacam running control ya kalau kalau tidak salah kan seperti itu. Jadi selalu di running control, kemudian diidentifikasi apakah kontrol tersebut masuk ke dalam range atau tidak seperti itu. Nah, ketika masuk maka bisa dipastikan bahwa hasil pemeriksaan pada parameter tersebut insya Allah hasilnya bisa diterima dan baik seperti itu. Nah, meskipun pada pemeriksaan yang bukan berbasis angka ya, misalnya seperti sistemnya POCT, katakanlah imunokromatografi. Even imunokromatografi sekalipun kita selalu menggunakan kontrol di situ, di mana mesti ada ya namanya garis kontrol ya. Jadi ketika kontrolnya ada, tetapi targetnya tidak muncul, berarti kita interpretasikan sebagai negatif. Tetapi ketika kontrolnya tidak muncul, ya meskipun targetnya muncul, maka kita akan menginterpretasi itu sebagai invalid gitu, tidak valid. Kenapa? Karena kontrolnya tidak muncul. Nah, jadi ini tuh adalah salah satu cara bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang bahwa hasil pemeriksaan kita atau hasil diagnosis kita itu adalah benar gitu dan tidak terjadi suatu kesalahan yang mungkin dilakukan selama proses pengerjaan. Nah, demikian juga dengan pemeriksaan berbasis biologi molekuler ya, karena metode biologi molekuler itu sebetulnya sangat luas dan alat yang digunakan itu sangat bervariasi, maka di sini mungkin saya akan menitik beratkan pada pemeriksaan yang berbasis PCR gitu, karena rata-rata untuk pemeriksaan berbasis molekuler itu memang menggunakan metode PCR ya, meskipun PCR-nya itu ada yang PCR konvensional yang biasa kita lakukan itu ada juga yang sudah PCR tingkat tinggi lah ibaratnya misalkan seperti real time atau digital PCR ataupun droplet digital PCR gitu ya. Jadi kita bisa menjamin mutu dari hasil pemeriksaan berbasis molekuler. Jadi pemantapan mutu itu sendiri sebetulnya adalah suatu tindakan di mana tujuannya itu adalah eh, meyakinkan bahwa kita melakukan pemeriksaan yang valid gitu. Hasilnya itu valid. Nah, sehingga ketika hasil yang kita keluarkan itu valid, maka penegakan diagnosisnya juga akan benar. Nah, tapi ketika hasilnya itu tidak valid, maka ya kemungkinan diagnosisnya juga tidak benar. Makanya tidak bisa sembarangan kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan yang sifatnya dia itu adalah kalau bisa dibilang dia itu misalnya inkonklusif misalnya atau tidak bisa disimpulkan itu tidak berani. Nah, biasanya yang hasil seperti itu umumnya kan akan dilakukan pengulangan. Kita akan dilakukan pengulangan. Ini ada yang salah nih pasti. Entah di mananya, makanya diulang gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang sistem manajemen mutu itu tidak hanya terbatas atau apa namanya tidak hanya mentok di masalah penggunaan Six Sigma atau penggunaan Westcott Multirule misalkan tidak hanya sebatas itu, tetapi semua hal yang kita usahakan untuk mendapatkan hasil yang eh, bisa dipastikan itu valid itu merupakan eh, suatu proses manajemen mutu seperti itu. Nah, berangkat dari
pengertian dulu ya dari diagnostik molekuler itu apa sih sebetulnya. Ini adalah pemeriksaan DNA, RNA maupun protein ya menggunakan spesimen biologis. Spesimen biologis itu ada banyak ya jenisnya, semua yang berasal dari manusia itu adalah spesimen biologisnya manusia. Mau itu kuku misalnya atau folikel rambut, urin, sputum itu semuanya adalah spesimen biologis karena asalnya dari manusia. Tapi itu jelas sekali ya perbedaan antara spesimen biologis dengan non biologis. Kalau kayak tumbuhan misalnya batuan itu pasti bukan spesimen biologis. Nah, tapi kalau segala sesuatu yang berasal dari manusia itu adalah spesimen biologis. Nah, apa yang dideteksi dalam diagnostik molekuler itu, yang dideteksi itu kalau tidak DNA, RNA pasti juga protein, gitu. Nah, dalam deteksi itu selalu eh, melibatkan yang namanya marker atau penanda, marker atau penanda, ya. Seperti misalnya nih, siapa nih ya? Bu Sri ya, Sri Puput nih. Karena bekerjanya di forensik, maka kemudian yang menjadi marker atau penanda ketika datang sampel biologis itu adalah STR atau short random repeat. Apakah cuma STR? Oh tidak, ternyata sebetulnya untuk eh, di forensik itu juga bisa juga menggunakan namanya SNP, single nucleotide polymorphism ya, SNP genotyping juga bisa menggunakan mungkin mitokondrial DNA atau mtDNA juga menggunakan Y kromosom. Jadi ada beberapa marker genetik di situ. Nah, mungkin di lab lain katakanlah misalkan di lab yang fokusnya itu deteksi terhadap beberapa gen yang mengalami mutasi pada kanker misalnya. Kalau pada kanker biasanya ada gen-gen tertentu yang memang sudah dikenal secara luas ini. Misalnya untuk kanker payudara itu adalah gennya BRCA1 sama BRCA2. Kemudian untuk kanker paru-paru misalnya gen yang sudah terkenal di dia itu adalah EGFR. Di kanker kolorektal misalnya gen yang sudah terkenal adalah KIRAS. Kayak gitu. Jadi itu adalah marker-marker genetik atau penanda. Jadi yang namanya kita mendeteksi itu kita harus tahu dulu markernya gitu. Tidak bisa kita mendeteksi whole genome, seluruh genom manusia yang ukurannya 3 miliar, 3 miliar, 3 triliun bahasa itu kita nggak akan sanggup mendeteksi itu gitu karena platform yang digunakan pun juga tidak akan mampu mendeteksi sampai segitu panjang gitu ya. Contohnya misalkan sequencing, kita pakai metode sequencing nih. Sequencing kalau dia itu sequencingnya itu yang sanger itu, yang sequencing biasa itu hanya mendeteksi paling sudah tidak efisien kalau dia itu di atas 3000 BP. Jadi cuma sampai 3000 BP. Oh, sekarang ada yang terbaru, Bu. Next generation sequencing. Next generation sequencing itu pun yang disebut next generation sequencing, dia generasi sequencing yang sudah istilahnya tingkat lanjut ibaratnya ya. Sebetulnya bedanya dengan sangar itu adalah karena dia bisa mendeteksi target yang lebih panjang dan biasanya multi target. Jadi nggak cuma satu gen, tapi ada banyak gen yang dideteksi seperti itu. Tetapi tetap saja dia tidak whole genome gitu. Dia bukan dia tidak mendeteksi seluruh genom manusia, bukan. Gitu yang disebut dengan NGS yang saat ini mungkin di sebagian tempat saya nggak tahu kalau di Indonesia sudah dijadikan sebagai alat untuk diagnosis atau belum. Tetapi barangkali kalau di luar negeri sudah ada yang menerapkan itu sebagai apa ya salah satu tools untuk mendiagnosis suatu penyakit yang berbasis genetik gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, pemantapan mutu di dalam bidang pemeriksaan berbasis molekuler itu di sini saya klasifikasikan ya supaya saya lebih mudah dalam mendeskripsikan. Yang pertama yaitu dalam tahap praanalitiknya, kemudian analitik dan pasca analitik. Nah, di beberapa tahap tersebut sebetulnya ada beberapa titik ya, ada beberapa titik atau tahapan yang kemudian bisa mempengaruhi eh, hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Apakah hasil pemeriksaan itu akan valid atau kemudian tidak valid gitu. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari tahap preanalitik di sini, di tahap preanalitik ada beberapa komponen, yaitu terkait dari hal yang paling umum sekali. Ya, untuk pemeriksaan molekuler itu kita harus pastikan bahwa desain lab pemeriksaan itu
sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi desain labnya itu tidak tidak istilahnya tidak sembarangan. Yang penting ada ruangan, kemudian kita naruh alat di situ, naruh reagen di situ. Tidak seperti itu. Tetapi memang di pemeriksaan biologi molekuler itu ada alurnya gitu ya, ada alurnya di mana di situ dia akan dipilah menjadi area bersih dan area kotor gitu. Nah, jadi area bersih itu adalah area yang seharusnya di sana bebas dari kontaminan, bebas dari template DNA maupun RNA misalnya. Kemudian di tahap persiapan spesimen itu juga suatu tahapan yang sangat urgent sekali. Kemudian di penyimpanan spesimen atau tunda kerja, kemudian penyimpanan regen. Karena regen yang digunakan dalam pemeriksaan molekuler itu sering banyak sekali yang dia itu merupakan regen yang sensitif terhadap suhu. Jadi memang harus disimpan di suhu dingin misalnya. Tapi tidak semuanya. Ada beberapa regen yang juga harus disimpannya di suhu ruang karena kalau di suhu dingin malah jadi rusak misalnya seperti itu. Maka yang paling utama harus diketahui oleh orang yang eh, mengerjakan pekerjaan di bidang molekuler adalah tahu persis ya bagaimana cara menyimpan regen itu. Bagaimana cara memperlakukan regen itu, baik itu perlakuan awal misalnya, nah, mungkin perlakuan awal misalnya seperti ini. Regen A ini sebetulnya bisa disimpan di suhu ruang kalau dia bentuknya masih belum dilarutkan atau masih serbuk. Tetapi saat regen ini sudah dilarutkan, ya, sudah dilarutkan di dalam suatu pelarut, maka dia tidak boleh disimpan di suhu ruang, melainkan harus di suhu -20. Nah, yang seperti itu harus betul-betul dipahami. Atau misalkan perlakuan awal regen. Regen ini harus dilarutkan dulu di larutan apa gitu misalnya sebelum digunakan dengan perbandingan berapa pelimpa kan seperti itu. Ya. Kemudian di tahap analitik ada di proses pengerjaan, kalibrasi alat, kemudian kualitas dari template-nya ya, baik itu DNA maupun RNA ataupun protein. Kemudian ada beberapa kontrol yang sering kita sertakan dalam pemeriksaan berbasis molekuler. Di antaranya ada NTC atau No Template Control, NRT, No Reverse Transcriptase, kontrol positif, kontrol negatif, kontrol reaksi, kemudian ada juga namanya eh, gen reference atau gen referensi. Tuh. Nah, kemudian ada juga dalam proses analitik itu yang menggunakan alat otomatisasi. Saya rasa kalau sekarang itu udah banyak sekali ya alat otomatisasi itu. Nah, di alat otomatisasi itu umumnya biasanya ya, yaitu menggunakan regen yang sifatnya itu closed system. Closed system itu maksudnya alat itu hanya bisa dengan regen yang kompatibel dengan dia. Gitu. Misalkan alatnya Roche, Roche ya berarti regennya regen-regen Roche. Alatnya misalnya alatnya si Kiagen, dia bisa cuma regen-regennya Kiagen, misalkan seperti itu. Jadi ada internal kontrol untuk si apa namanya dari alat otomatis yang dia itu menggunakan regen-regen sifatnya closed system. Kemudian regen yang dipakai itu juga bisa bervariasi antara regen yang satu dengan regen yang lain. Dan terkadang regen itu dia memiliki sistem istilahnya sistem untuk apa namanya mengkontrol bahwa regen yang kita gunakan pada saat itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Jadi ada banyak kontrol di sini, termasuk kontrol regen. Kemudian di pasca analitik ini adalah interpretasi hasil dan pelaporan. Ini krusial sekali karena pada saat interpretasi itu kita bisa saja mengklasifikasikan dia sebagai hasil yang valid atau dapat diterima, atau kita bisa juga menganggap dia itu sebagai hasil yang tidak valid, misalnya. Hasil yang tidak valid atau inkonklusif, misalnya tidak bisa disimpulkan seperti itu. Nah, untuk desain lab, untuk pemeriksaan biologi molekuler itu sebetulnya ini gambarannya saja, ini gambarannya saja. Jadi
ada beberapa ruangan gitu ya. Jadi ruangan itu tidak lus satu tempat gitu tidak, tetapi ada beberapa ruangan di mana di sini dituliskan di sini adalah tempat untuk preparasi regen. Ya, yang pertama ini dan saya bisa pakai laser pointer. Nah, ini adalah regen preparation room, kemudian sample preparation room, kemudian PCR amplification room dan PCR analysis room. Nah, untuk apa saja nih regen preparation room? Untuk penyimpanan regen dan preparasi untuk eh, preparasi PCR master mic yang kemarin juga dilakukan di kampus itu ya, preparasi master mic. Kemudian tekanan udaranya adalah tekanan positif. Nah, ini deskripsinya untuk yang sample preparation room. Kemudian untuk tempat amplifikasi ya, dan berikutnya adalah untuk yang analisis hasil. Nah, yang warna coklat ini adalah pass-through kabinet atau tempat untuk mengirimkan eh, barang dari ruang satu ke ruang yang lain. Jadi semacam kayak bilik gitu ya, kayak bilik gitu untuk mentransfer apa yang diperlukan supaya bisa masuk ke tempat atau ruangan yang sebelahnya seperti itu. Nah, kemudian ini kan ada pintu ya, airlock door. Nah, ini dedicated PP dressing area itu maksudnya ini adalah tempat untuk berganti jas, ganti masker, ganti sarung tangan gitu ya, PPE atau apa ini protektif, saya lupa, tapi ini maksudnya APD ya. Jadi ini adalah tempat untuk ganti APD. Jadi setiap kali mau masuk ke ruangan yang berbeda, itu harus ganti APD-nya. Itu ya. Kemudian eh, ini yang disebut dengan clean area tadi, dan ini adalah dirty area atau area kotor. Kenapa kotor? Karena sudah ada produk PCR di sini, ada amplifikasi dan juga ada hasil amplifikasi atau amplikon yang dideteksi dengan metode tertentu. Ini ya, gel elektroforesis atau reaksi sequencing. Ya, oke, lanjut ya. Limit backflow movement to minimum. Jadi alurnya itu kalau kerja itu harusnya dari arah ini yang warna hijau ini ya, dari kiri ke kanan gitu. Kalau mundur, kalau bisa dibatasi ya dari arah kanan ke kiri gitu dibatasi gitu. Nah, tadi masih peranalitik ya. Peranalitik itu terkait dengan desain labnya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Karena kontaminasi itu bisa sangat krusial sekali dampaknya gitu. Kalau misalnya harusnya negatif nih, kemudian ada kontaminasi itu bisa jadi positif, misalkan jadi false positif. Jadi kan gimana ya orang yang dia harusnya didiagnosis negatif, jadi kita ngomongnya positif gitu loh. Jadi memang itu akan membuat apa namanya hasil diagnosis itu menjadi salah gitu. Masih tahap analitik yang berikutnya adalah persiapan spesimen ya. Untuk pemeriksaan berbasis molekuler karena memang kita menggunakan DNA, RNA maupun protein. DNA, RNA itu asalnya dari dalam sel, gitu ya. Makanya dalam prosesnya kita selalu melakukan yang namanya em, ekstraksi ya. Kita lisisin dulu selnya, kemudian diekstraksi sedemikian rupa sehingga bisa terambil itu DNA maupun RNA-nya, gitu. Nah, sebetulnya yang perlu diwaspadai adalah RNA ya. Kalau DNA itu sebetulnya relatif stabil, tapi kalau RNA itu memang tidak stabil. Dia mudah sekali untuk mengalami kerusakan atau degradasi. Sehingga sebetulnya yang sangat perlu perhatian itu adalah RNA gitu. Jadi tidak boleh sembarangan atau tidak boleh ditunda terlalu lama. Contoh realnya misalnya seperti pemeriksaan Denji. Denji berbasis molekuler misalnya. Denji itu adalah virus, tapi dia itu adalah virus RNA. Nah, maka eh, seorang pasien yang dia itu suspek, tapi dia sebenarnya positif memang.
Itu kalau misalkan sampelnya didiamkan terlalu lama, maka dia akan menjadi negatif. Kenapa? Karena RNA si DNA itu mengalami destruksi atau kerusakan. Jadi kalau yang diekstraksi itu RNA itu akan jauh lebih fragile atau eh, daripada DNA. Karena dia fragile, maka dia harus dikerjakan dalam waktu secepat mungkin. Kalaupun disimpan, biasanya suhunya agak strict. Misalnya di suhunya itu -80 atau -30. Ya. Kemudian terkait dengan persiapan spesimen, tentu kita harus melakukan pemilihan spesimen. Jadi spesimen yang sesuai itu apa untuk pemeriksaan apa. Terus sesuai ya. Terutama kalau untuk misalnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi misalnya. Seperti TB ya katakanlah itu kan infeksi Mycobacterium tuberculosis. Ya sampel yang cocok ya sputum, ya bukan swab nasofaring, apalagi darah gitu ya. SARS-CoV-2 yang cocok ya swab nasofaring, bukan darah, jaringan atau rambut misalnya. Nah, kalau mau mengidentifikasi misalkan kayak bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih misalnya, chlamydia atau apa, urin itu bisa dipakai gitu. Tapi kalau nasofaring, orofaring ya nggak ada hubungannya. Nah, kan yang diinfeksi sebelah mana dulu, gitu kan? Jadi harus menggunakan spesimen yang memang sesuai dan pengambilannya itu prosesnya memang harus adekuat ya. Adekuat maksudnya ya beneran ngambilnya tuh beneran bener gitu. Karena kalau tidak betul bisa terjadi mungkin agen infeksinya itu tidak terdeteksi sehingga terdeteksi sebagai negatif. Nah, misalkan lagi deteksi molekuler misalkan pada demam tifoid misalnya. Kalau di awal-awal karena demam tifoid itu dari bakteri ya. Itu kalau di awal-awal mestinya dia akan terdeteksinya di feses pastinya. Karena dia di organ pencernaan. Kalau kita deteksi molekulernya pakai darah, ya kemungkinan kecil akan terdeteksi ya, kecuali udah nyebar ke darah. Oke, lanjut ya. Nah, masih preanalitik di penyimpanan spesimen. Yang tadi saya sampaikan bahwa DNA itu umumnya jauh lebih stabil dibandingkan dengan RNA. Maka kalau memeriksa yang mana kita menggunakan RNA itu sebisa mungkin harus dilakukan pemeriksaan secepat mungkin. Jadi tidak ditunda-tunda. Ya, jadi DNA itu lebih stabil, baik itu dalam bentuk spesimennya atau dalam bentuk DNA yang sudah diekstraksi. Kalau RNA itu tidak stabil sebetulnya, baik dalam bentuk spesimen, baik dalam bentuk dia sudah diekstraksi menjadi RNA, maupun setelah disintesis menjadi cDNA atau komplementari DNA. Memang waktu penyimpanan cDNA pasti akan lebih lama dibandingkan dengan RNA saja, tetapi tetap saja cDNA ini juga mudah terdegradasi karena cDNA ini ternyata dia tidak sama persis dengan DNA gitu meskipun dia komplementari DNA. Nah, sekarang pada tahap analitik atau di tahap pengerjaan, eh, sebetulnya kalau dalam diagnosis berbasis molekuler ya, saat ini faktanya di lapangan itu sudah banyak sekali alat-alat otomatisasi ya. Kalau alat otomatisasi mungkin di biomol belum terlalu terlalu melimpah ruah ya seperti di hema ataupun di kimia klinik, tetapi yang sudah melimpah itu kalau di biomol itu adalah regen-regen atau kit komersial. Itu banyak sekali dan pilihannya pun beragam sesuai dengan spesifikasi masing-masing biasanya harganya juga berbeda-beda gitu. Nah, dari pilihan yang sangat banyak tadi itu, maka yang perlu dibiasakan sebetulnya kalau menurut saya yang harus jadi concern itu adalah kemampuan eh, yang mengerjakan itu dalam memahami insert kit ya, dalam memahami insert kit yang sedang digunakan pada saat itu. Karena pemahaman terhadap insert kit itu tidak hanya melulu tentang tahapnya gimana, habis ini dimasukin kemana, habis ini dituang apa gitu bukan. Tetapi sampai pada bagaimana caranya untuk menyimpan regen
supaya tetap stabil dalam jangka waktu tertentu. Kapan expired date-nya? Gitu. Berapa kali kita diizinkan untuk melakukan free stowing? Nah, artinya kan kita harus melakukan ahli kuat juga di situ kalau misalkan memang tidak boleh free stowing terlalu banyak gitu. Kemudian eh, bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan dari regen tersebut, misalkan apakah dia iritan, apakah dia sifatnya itu korosif, misalkan seperti itu harus dibaca semuanya. Sama perlakuan awal nih beberapa regen, kadang ada yang mengharuskan dia harus ditambah dengan regen lain yang tidak ada di dalam kit itu. Contohnya nih, misalnya, nih ya kalimatnya adalah add the indicated volume of ethanol to waste buffer 1 and waste buffer 2. Jadi maksudnya ini waste buffer itu harus ditambahkan dengan etanol 90 sampai 96 sampai 100% gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak baca instruksi terus asal masuk-masukin? Ya kalau seperti itu, insya Allah akan gagal gitu prosesnya. Karena memang sudah diberikan instruksi seperti ini. Jadi menurut saya pribadi, pemantapan mutu itu selain kita memperhatikan faktor-faktor eksternal ya, mulai dari desain labnya gimana, spesimen yang diambil udah sesuai apa enggak, kita juga harus memperhatikan regen yang kita pakai. Kita pakai regen apa, spesifikasinya regen tersebut tuh bagaimana, perlakuannya harus gimana, apakah dia disimpan di suhu ruang, apakah dia disimpan di kulkas misalnya, gitu. Nah, penyiapan surprise juga harus diperhatikan supaya tidak terjadi kegagalannya. Salah satu urgensi membaca ya, membaca SOP dengan SOP atau insert kit ya, kalau memang dia itu regen yang baru dipakai, ya kalau udah lama dipakai mungkin SOP udah ada ya, dan regennya itu aja. Tapi kalau gonta-ganti, maka membaca insert kit itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ada kadang tahap di dalam insert kit itu yang kemudian mengharuskan kita untuk mempersiapkan alat itu jauh jauh beberapa jam sebelum kita melakukan pemeriksaan. Contohnya misalkan penyiapan water bath dengan suhu tertentu. Namanya water bath itu kenaikan suhunya kan tidak bisa instan. Dia pasti nunggu. Nah, karena menunggu itu, maka kemudian water bath itu harus disiapkan sesegera mungkin sebelum kita memulai pengerjaan. Ya, kemudian memperhatikan cara penyimpanan. Nih, contohnya ada tulisan mesti ya storage. Protease K sama Renase A itu stabil pada room temperatur kalau belum dibuka. Tapi setelah dibuka, dia harus disimpan di suhu -20. Nah, kalau komponen lain dari kit itu harus disimpan di suhu ruang yaitu antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul terkait dengan insert kit yang kita gunakan. Nah, di tahap analitik ada tentang kalibrasi alat, ada tentang kalibrasi alat, ya. Jika alat yang digunakan seluruhnya terkalibrasi, maka akan meminimalisir error ya, terutama karena kita menggunakan pipet mikro ya biasanya, terutama di situ. Jadi ketepatan volume pipet mikro yang kita gunakan, ya. Kemudian ada juga thermal cycler ini karena memang utama sekali ya. Kita pastikan bahwa setting suhu itu setting suhu yang sesuai, gitu. Kemudian eh, alat itu juga bermacam-macam merek, bermacam-macam sensitivitas. Dan macam-macam juga limit deteksinya. Jadi jumlah yang bisa dideteksi dengan alat itu tuh berbeda-beda. Ada alat yang bisa mendeteksi dengan jumlah sangat kecil, ada alat yang bisa mendeteksi dengan jumlah minimal tertentu. Nah, maka harus memperhitungkan itu juga, gitu. Kadang kalau jumlahnya tidak sesuai, mungkin yang harusnya positif kita bisa bilang dia negatif karena alatnya tidak bisa membaca hasil itu, gitu ya. Ya, alat otomatis sering membutuhkan perawatan lebih detail, terutama yang sifatnya closed system. Perawatan lebih detail yang dimaksud adalah kalibrasi ya, dikalibrasi betul-betul. Nah, sifatnya kan closed system. Closed system itu biasanya hanya menggunakan regen tertentu yang memang kompatibel sama dia. Kalau digunakan regen yang tidak kompatibel, nah itu mungkin akan menimbulkan masalah ya. Tapi
eh, hal seperti itu tidak untuk dilakukan di laboratorium klinik ya, meskipun yang namanya coba-coba regen dari closed system kita coba-coba regen lain itu memungkinkan untuk dilakukan dalam penelitian, tetapi kalau untuk dilakukan di lab pelayanan menurut saya eh, tidak gitu ya, karena akan menyebabkan ada keraguan lah ya ibaratnya di situ dari hasilnya itu akurat atau tidak. Kemudian masih di tahap analitik, yaitu kualitas materi genetik. Kita bicara dari konteks kalau kita yang mau kita deteksi itu adalah DNA ataupun RNA. Tentu hasil deteksi itu akan sesuai dengan apa namanya, hasil deteksi akan sesuai dengan bahan awal. Kalau bahan awalnya sudah jelek, ya hasil deteksinya juga bisa-bisa tidak bagus gitu. Nah, kita biasanya menguji kualitas DNA maupun RNA, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif itu dengan elektroforesis seperti ini dan kualitatif itu umumnya kita lakukan dengan spektrofotometer, ya. Nah, secara kualitatif yaitu menggunakan elektroforesis kita bisa lihat bahwa ketika DNA kita utuh maka akan ada pita di posisi paling atas. Kalau RNA kita bisa diekstraksi, maka akan ada dua buah pita, tapi dia posisinya tidak di paling atas, melainkan di tengah, ya. Kemudian untuk elektroforesis ini hanya bisa mengidentifikasi eh, ada atau tidak DNA maupun RNA yang kita ekstraksi dan apakah dia utuh atau tidak. Tetapi tidak bisa mengidentifikasi berapa jumlahnya. Nah, maka yang mengidentifikasi itu adalah spektrofotometer. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan tadi sebetulnya kita bisa melakukan quality control. Oke, izin saya lanjut ya. Jadi ada namanya quality control ya, baik itu pada RNA yang dihasilkan maupun pada DNA yang dihasilkan. Sebetulnya hasil quality control ini, baik itu menggunakan gel agarose maupun menggunakan spektrofotometer itu tidak saklek ya. Maksudnya, "Wah, kalau ini jelek pasti jelek itu tidak saklek, tetapi setidaknya gambaran awal itu akan membuat kita menjadi berpikir eh, apakah spesimen ini tuh layak atau tidak gitu ya. Apakah DNA maupun RNA yang kita ekstraksi itu layak atau tidak untuk dilanjutkan ke dalam analisis berikutnya gitu. Makasih ya. Karena kalau misalnya sudah tidak layak untuk dilanjutkan, ya buat apa? Karena nanti akan istilahnya boros gitu ya, akan boros regen gitu. Karena kalau jelas jelek ya pasti gagal gitu istilahnya. Oke, kalau ini RNA ya, RNA yang tadi saya sampaikan bisa dilihat kualitasnya baik itu secara kuali maupun kuanti ya. Ini contoh ya RNA. RNA itu kalau kita mengekstraksi RNA dari manusia, kemudian kita coba interpretasikan dengan elektroforesis, pasti akan menghasilkan dua buah pita seperti ini. Akan menghasilkan dua buah pita seperti ini ya. Nah, dua pita ini tuh berasal dari rRNA, ribosomal RNA yaitu 28S dan 18S. Nah, ketika ada pita berukuran besar di atas, itu berarti dia telah terkontaminasi dengan DNA genom. Nah, kalau ada pita di bawah, berarti dia ada RNA yang terdegradasi atau
kadang juga karena kontaminasi protein itu. Nah, ini yang kemarin dilakukan juga ya, quality control secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer ya untuk mengetahui konsentrasi dan kemurnian itu sebetulnya juga bisa langsung diketahui dari optical density 260 per 280 dan 260 per 230. Gitu ya. Untuk spektrofotometer bisa menggunakan yang sudah canggih ya, relatif lebih canggih kayak misalkan yang kita lakukan kemarin, atau menggunakan spektrofotometer konvensional. Tetapi yang penting panjang gelombangnya itu adalah panjang gelombang UV, gitu ya. Jadi bisa disetting untuk panjang gelombang UV yaitu di antara kita bisa nyeting di situ panjang gelombangnya adalah 230, 260 dan 280. Tuh. Nah, untuk spektrofotometer konvensional ini, perhitungan konsentrasi DNA maupun RNA itu dia ya menggunakan hitungan manual ya. Kalau untuk spektrofotometer yang nanodrop itu konsentrasinya bisa langsung diketahui dari apa namanya dari alatnya gitu. Nah, terkadang penentuan konsentrasi ini menjadi penting kalau kita eh, umumnya itu kalau untuk sequencing biasanya. Jadi kalau sequencing itu kita membutuhkan konsentrasi tertentu. Misalkan minimal 10 nanogram. Kalau kurang dari itu maka tidak akan terbaca atau kalau tidak peaknya akan sangat rendah sehingga tidak terbaca. Jadi harus memenuhi batas minimal. Kalau dibanyakin aja gimana? Oh nggak bisa. Jadi dia harus sesuai dengan rentang yang diinginkan. Berapa konsentrasi yang harus dimasukkan. Ini adalah rumusannya, barangkali sudah disampaikan juga kemarin itu waktu di teori. Untuk perhitungan konsentrasi RNA ketika kita menggunakan spektrofotometer konvensional. Dan nanti kita akan dapat data absorbansi atau serapan pada banyak gelombang 260 nanometer. Ini kalau yang modern ya, sudah ditentukan langsung. Nah, penentuan rasio, ya rasio 260 230, rasio 260 280, apakah kalau rasionya misalnya di antara 1,8 sampai 2 apakah dia tergolong murni atau tidak dan seterusnya itu sebetulnya angka-angka 1,8 2,0 2,2 itu bisa berubah-ubah sesuai dengan alat yang kita pakai sesuai dengan kit yang kita pakai. Makanya saya lebih sepakat kalau untuk menginterpretasikan hasil itu kita merujuk pada kit yang menjelaskan tentang alat tersebut. Kayak kita pakai termosaintifik ya, nanodrop 2000 ya berarti kita akan berpatokan pada itu untuk interpretasi. Tapi kalau kita menggunakan alat lain ya, misalnya kuantometer misalnya, ya berarti kita harus menggunakan peraturan atau insert kit yang dituliskan di kuantometer itu. Itu. Oke, lanjut ya. Masih di tahap analitik yaitu NTC, no template control. Tidak diberi template, berarti dia hanya nuclease free water atau NFV. Ya, tujuannya adalah untuk identifikasi ada tidaknya kontaminasi. Karena ketika NTC ada beritanya, maka pasti terjadi kontaminasi pada siapa? Pada regen maupun pada NFP-nya atau nuclease free water. Kalau terjadi kontaminasi seperti itu, maka seluruh hasilnya tidak bisa diterima karena siapa tahu hasil yang muncul itu adalah hasil dari kontaminasi tadi, bukan hasil yang sesungguhnya. Itu kalau kita menggunakan PCR konvensional yang divisualisasi hasil akhirnya itu dengan menggunakan gel agarose. Ya, ada juga namanya NRT, no reverse transkriptase. Ini kasusnya kalau kita menggunakan alat real time PCR. Ini kasusnya kalau kita menggunakan alat real time PCR dengan ya dengan reporternya itu kita menggunakan cyber green. Itu harus ada namanya NRT atau no reverse transcriptase. Kenapa harus ada NRT? Karena cyber green itu sistem kerjanya adalah sinyal yang terdeteksi itu berasal dari interkalasi atau
eh, masuknya si molekul cyberglin itu ke dalam double strand atau untai ganda DNA. Jadi kalau dia masuk ke dalam untai ganda DNA, maka langsung muncul sinyal. Maka harus dikasih no reverse transkriptase buat apa? Kalau misalnya ya namanya no reverse transkriptase berarti di dalam sampel itu kita tidak menambahkan enzim reverse transkriptase. Kalau tidak ditambahi enzim harusnya sampel yang awalnya RNA ya dia tetap menjadi RNA karena tidak akan disintesis menjadi cDNA. Karena tidak disintesis menjadi cDNA, bentuknya tadi masih RNA ya, maka cyberglin tidak bisa menyisip atau berinterkalasi di antara double strand itu. Oleh karena itu, namanya NRT di dalam real time PCR itu tidak boleh memiliki CT, tidak boleh ada CT-nya, tidak boleh ada amplifikasinya karena tidak ada template. Tetapi ya, kalau ternyata NRT ada template, berarti ada kontaminasi dari DNA. Ada kontaminasi DNA. Berarti hasil yang diinterpretasikan jadi gimana ya? Jadi tidak valid. Karena berarti ada kontaminasi di situ. Kemudian ada kontrol positif. Kontrol positif itu adalah pasien yang benar-benar positif. Atau kita menggunakan bikin ya dari plasmid yang ditaruhi spesimen target atau sekuen target, sorry. Kemudian bisa juga kita menggunakan DNA sintetik atau DNA buatan atau G-block atau mimicking DNA. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa pakai nukleotida yang berasal dari sel lain. Sel lain itu ya sel yang ditumbuhkan secara in vitro. Kontrol negatif. Saya harus tekankan, kontrol negatif itu berbeda dengan NTC. Kontrol negatif itu bukan NTC. Kontrol negatif itu dia masukin template, tetapi templatenya itu adalah dari orang sehat. Tetapi kalau sorry, kalau NTC atau no template control berarti no template, tidak ada templatenya, alias menggunakan air atau nuklease free water. Tujuannya ini bukan untuk identifikasi kontaminasi, tapi lebih kepada untuk memastikan bahwa regen yang kita gunakan itu berfungsi secara optimal. Ada juga kita kadang menyertakan namanya gen referensi atau reference gen, misalnya GAPDH misalnya, GAPDH. Apa sih GAPDH itu yang kemarin kita praktikumkan? Jadi GAPDH itu adalah gen yang dia itu ada di manusia. Sebetulnya di organisme lain juga ada. Tetapi yang kemarin kita deteksi itu adalah GAPDH pada manusia. Lah, kenapa buku dideteksi gen GAPDH sebagai gen referensi? Utamanya kalau kita ingin yakin bahwa yang kita deteksi itu adalah sampel sampel manusia, gitu. Misalkan kita dapat sampel nih darah, kita nggak tahu darah apa kan, darah semuanya warna merah. Gitu. Nah kita running ke APDA itu supaya tahu bahwa sebenarnya ini memang sampel dari manusia. Kalau misalkan dia sampelnya dari darah hewan, misalkan dia akan terdeteksi, GAPDH-nya tidak akan muncul karena primernya kita desain untuk deteksi gen GAPDH dari manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi gen referensi itu fungsinya itu lebih kepada apa namanya untuk meyakinkan kita bahwa itu sampelnya memang benar gitu. Ya, saya lanjut. Nah, yang tadi saya wanti-wanti bahwa dalam pemeriksaan molekuler itu sebetulnya eh, kita seringkali menggunakan kit komersial ya.
Bahkan sekarang mungkin sudah jarang sekali terus kita menggunakan kit manual gitu, jarang sekali. Nah, pasti sudah kit komersial bahkan alat otomatisasi. Nah, yang paling penting itu adalah kita memahami dari isi insert kit itu apa. Contoh, ini ada insert kit. Ini saya ambil contoh ini dari Kiagen ya. Ini adalah insert kit untuk ekstraksi mikro RNA. Itu salah satu jenis RNA ya, tapi dia lebih kecil. Untuk ekstraksi mikro RNA, ya, perhatikan kata-katanya yang bagian paling atas ya. Vial satu itu mengandung 3 RNA spike ins. Namanya uni sp2, uni sp4, dan uni sp5. Dicampur premix. Each at different concentration. Masing-masing itu berada pada kondisi konsentrasi yang berbeda-beda di dalam 10 volt increment. Jadi maksudnya 10 kali lipat. This set of spike in is intended as an RNA isolation control. Jadi spike in itu dia itu ditujukan untuk kontrol proses isolasi RNA. Nah, biasanya di regen itu dikasih tahu kalau Anda menggunakan kit ekstraksi yang dari saya ini, maka Anda nanti disuruh untuk memasukkan kontrol sekian mikrolit misalnya. Kemudian nanti akan diukur dengan spektrofotometer, akan dihasilkan konsentrasi sekian nanogram. Jadi itu udah terukur dengan pasti. Gitu. Artinya, kalau misalnya hasil ekstraksi kita itu memberikan hasil yang sama dengan yang ada di insert kit, maka proses yang kita lakukan itu sudah betul. Tetapi kalau hasilnya berbeda, maka belum betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi manajemen mutu dalam pemeriksaan molekuler itu sebenarnya bisa berasal juga dari regen yang kita gunakan. Maka harus memahami dengan baik ya terkait dengan regen yang kita gunakan tersebut. Sama nih, ada juga yang pernyataan kedua, vial 2 itu ada apa lagi? The set of spike in is intended as an Cdna synthesis control. Jadi ada juga yang digunakan untuk ini menjadi kontrol dalam proses cDNA sintesis. Jadi dia ada kata-katanya seperti ini, makanya harus dipahami dengan baik. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini gambaran saja ya bagaimana insert kit itu betul-betul menuntun kita untuk supaya kita menghasilkan hasil yang benar gitu ya, hasil yang sesuai. Nah, terakhir adalah pasca analitik. Eh, Pelaporan dilakukan setelah melakukan validasi. Jika keseluruhan tahap sudah terkontrol secara maksimal, maka dapat ditemukan kesimpulan apakah hasil pengerjaan valid atau invalid. Nah, umumnya memang kita selalu memperhatikan kan di tahap pengerjaan biasanya, gitu. Apakah kita kemudian NTC yang kita kerjakan apa muncul pita atau enggak, NC-nya muncul pita apa enggak, jelas seperti itu. NTC-nya muncul pita apa enggak dari situ. Tetapi kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan proses-proses sebelumnya, termasuk terkait dengan desain labnya. Bahkan kadang-kadang mungkin ngambil regen karena udah tanggung diambil pakai tangan kosong gitu ya. Maksudnya nggak pakai apa sarung tangan. Nah itu sesuatu yang sebetulnya tidak benar untuk dilakukan. Kapan hasilnya valid, kapan hasilnya tidak valid? Ya misalnya kita pakai spektrofotometer ya. Kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya dikonfirmasi dengan gel agarus misalnya. Kemudian kita baca kalau NTC-nya itu atau no template kontrolnya itu muncul pita, ya berarti dia tidak valid, jelas. Jadi semua hasil menjadi tidak valid seperti itu. Atau tadi ada regen-regen yang sudah menyertakan kontrol, terus kita running kontrolnya ternyata nggak sesuai. Oh berarti ada yang salah dengan proses yang kita lakukan, mungkin proses ekstraksinya, mungkin proses sintesis DNA-nya. Validasi hasil pemeriksaan bisa dilakukan dengan validasi teknis,
Kalau ada metode baru dibandingkan dengan metode yang sudah standar, misalnya untuk deteksi mutasi, metode standarnya menggunakan sequencing, maka di metode baru itu nanti hasilnya akan dibandingkan dengan sequencing. Benar tidak ya? Kalau metode baru itu identifikasi sampel A ini ada mutasi di X, apa benar kalau kita deteksi dengan Sanger sequencing itu dia mutasi di X juga? Itu namanya validasi teknis. Kemudian ada validasi empiris, ya, uji profisiensi atau PME, dan juga ada validasi klinis. Oh, uji profisiensi atau PME itu maksudnya mungkin kita bisa membandingkan dari hasil pemeriksaan yang kita dapat, gitu ya, dengan hasil pemeriksaan dari lab lain yang sudah diakui, yang sudah eh, tersertifikasi untuk melakukan itu, gitu. Jadi kita bandingin hasil kita. Atau juga ada juga validasi klinis, terutama saat hasil pengujian itu tidak sesuai dengan profil klinis. Nih. Misalnya ada seseorang nih misalkan memang dia itu batuk-batuk misalnya. Kemudian ituin SARS-CoV-2, diuji tuh COVID-19. Ada pita apa enggak gitu kan. Kira-kira dia positif atau enggak nantinya itu kalau misalkan di apa diuji secara molekuler. Tapi secara gejala klinisnya cuma batuk gitu kan, nggak ada sesak nafas, nggak ada apa-apa gitu. Nah, yang seperti itu, maka ketika hasil pengujian itu ternyata positif, padahal cuma batuk, maka dia harus disesuaikan dengan profil klinisnya itu kira-kira sesuai apa enggak ya hasil seperti ini. Kok saya deteksinya kok positif ya? Tapi mungkin kalau untuk validasi klinis itu mungkin ranahnya dokter barangkali ya. Jadi bukan ranahnya TLM gitu. Apakah profilnya itu cocok nggak sih dengan profil klinis gitu? Mungkin bukan ranahnya TLM. Oke, tugas. Jadi karena SMM ini sebetulnya kalau dihitung-hitung ada 16 kali pertemuan itu karena kita sistem termin 8 kali pertemuan itu paling enggak kalau dijadiin 18 kali itu per dosen harusnya mengisi 2 kali. Ya mungkin ada yang 3 kali tapi rata-rata 2 kali. Maka untuk SMM di bidang molekuler ini nanti untuk pertemuan keduanya akan saya isi dengan tugas. Jadi tugas ini nanti akan saya kirimkan dan silakan dikumpulkan pada eh, barangkali kalau sanggup ya mungkin seminggu setelah perkuliahan ini bisa dikumpulkan gitu. Nanti saya kasih jurnalnya. Jadi saya minta dari jurnal itu dirangkum sebanyak mungkin informasi terkait cara penanganan spesimen untuk keperluan diagnostik berbasis molekuler, baik itu DNA, RNA maupun protein. Nanti ada jurnalnya, tuh, ya. Pak Burhan, oke. Kemudian tugas berikutnya akan saya kasih kit insert. Nanti saya akan menanyakan di situ tentang bagaimana sistem kontrol mutu internal dari reagen tersebut. Kayak contoh tadi yang spike in tadi, di situ insya Allah juga ada. Nah, silakan Anda temukan mana sistem kontrol mutu internalnya. Kemudian cari info tentang pemantapan mutu internal dalam bidang diamol dari organisasi CIP, MGN, dan UKNEGS. Ya, tugasnya ada 3 berarti ya. Nanti silakan mau dikumpulkan kapan saya tungguin. Kalau bisa secepatnya ya. Oke, sampai sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya terlempar dari Zoom langsung. Nanti share untuk tugas-tugasnya tadi. Silakan nanti dikerjakan dengan baik, termasuk PPT-nya juga saya kasih.
Eh, Jika tidak ada yang ditanyakan, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita sudahi perkuliahan SMM hari ini. Ya, nanti tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Silakan disepakati kapan bisa mengumpulkan tugas tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika nanti muncul pertanyaan setelah saya tutup perkuliahan ini, silakan bisa tanyakan ke saya via langsung atau via PJ. Ditanyakan nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, ya saya cari dulu jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.